Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi saya persilahkan untuk ketua kelasnya Haidar membacakan doa. Silakan Haidar. Mari teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjunjung tinggi rasa nasionalisme, maka saya akan menampilkan lagu. Saya persilakan kalian untuk menyanyikan lagunya bersama-sama. Oke, sebentar. Daftar hadirnya seperti biasa saya bikin di GCR ya, Google Classroom. Di minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai materi tentang cara menghidupkan perangkat seperti handphone, kemudian komputer. Saya mau menampilkan ini dulu motivasi untuk kalian supaya belajarnya lebih ini lagi. Oke, sebentar. Dulu sebuah teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita. Ya, semua perilaku kita. Mulai dari tingkah laku yang simple, kayak misalnya gerakin tangan doang, makan, dan minum, sampai ke perilaku kompleks. Kayak misalnya... Saya harap dengan adanya motivasi belajar, kalian jadi ini ya, jadi lebih semangat lagi nih belajarnya. Sebelum kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan ke kalian, saya akan memberikan video tentang materi apa yang akan saya sampaikan hari ini. Data untuk 1 bulan yang lalu, namun data hanya berupa tabel dan angka malah lebih membingungkan. Untuk itu, Budi menggunakan fitur conditional formatting yang sekarang sangat mudah diakses dari tab Home Menu Style. Dengan menggunakan color skills yang terdapat pada conditional formatting, maka Budi dengan cepat dan mudah dapat melihat pada jam berapa saja di masing-masing wilayah mengalami beban puncak. Yang video yang saya sampaikan nih, apakah ada yang memahami itu kira-kira dia menceritakan tentang apa ya? Perkantoran, pendataan, dan menggunakan perangkat lunak perhitungan. Oh iya, berarti kalau kita lihat nih, anak-anak lihat, coba perhatikan, dia itu menggunakan perangkat lunak apa? Ada yang bisa jawab? Coba silahkan. Kira-kira nih perangkat Excel. Oh iya benar. Jadi tuh dari video yang saya tampilkan tadi itu, ilustrasi itu, mereka mengumpulkan data untuk perkantoran, membuat suatu perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Oke. Nanti setelah kalian mempelajari apa yang kalian dapat dari materi tentang Microsoft Excel itu, nanti melalui ceramah nih, melalui diskusi dengan saya, kemudian kalian juga mampu nih apa yang dimaksud dengan pengolah angka. Kemudian melalui ceramah dan diskusi, kalian juga mampu nih menentukan berbagai macam fungsi pengolah angka. Kemudian dari ceramah, dari diskusi, peserta didik itu mampu menganalisis berbagai macam ikon pengolah angka. Oke, adakah yang di sini tahu perangkat pengolah angka atau Excel itu apa? Coba silahkan. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan. Aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation, yaitu memiliki fitur-fitur yang memungkinkan integritas dengan aplikasi Microsoft Office lainnya. Nah, fungsi pemrograman pengolah angka atau spreadsheet itu dia fungsinya untuk mengolah data berupa angka. Jadi memiliki kemampuan penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, akar, pangkat, pembuatan tabel, membuat grafik, perhitungan, menggunakan rumus-rumus tertentu. Ini ada tampilan jendela-jendela
Microsoft Excel, pada lembar kerja Microsoft Excel. Apakah kalian pernah menggunakan Microsoft Excel sebelumnya? Belum pernah sih, Bu. Belum pernah sih, Bu. Eh, Belum pernah. untuk tampilan yang ada di layar kalian itu adalah tampilan pertama kali yang kalian lihat ya? Iya. Iya. Nah, mungkin kalau dilihat dari tampilannya ini, nah kalau ada yang bisa nggak nih jelaskan? Hilfa, ya silakan Hilfa. Bagian tengah paling atas dari lembar kerja atau workbook yang menunjuk keterangan nama atau judul dari dokumen Excel. Selain title bar nih, ada yang lain lagi? Ada yang lain? Oh, oke, Zahra, silakan. Formula bar adalah tempat di mana pengguna Excel menuliskan rumus ataupun fungsi. Selain formula bar tadi, Kolom adalah ruang antara dua garis tegak pada worksheet. Setiap kolom memiliki nama berdasarkan abjad dari kolom A hingga Z. Dilanjutkan AA hingga XVD. iya. Ada yang tahu nggak sih kira-kira berapa jumlah kolom atau cell pointer atau baris row yang ada pada Excel? Pada Excel 2019 terdapat 16.384 kolom. Oh, oke. Terima kasih sudah menjelaskan ke saya. Yang tadi dijelaskan oleh Hilfa, itu ada Excel nih, Excel 2019. Nah, ini dia. Tuh. Jumlahnya ini. Jadi dari Excel versi 5 sampai dengan Excel 2003 itu dia masih sama ya, jumlah kolom dan jumlah barisnya. Begitu juga Excel 2007 dan 2019. Dari kalian yang mau menjelaskan nih bagian clipboard atau bagian font, alignment, number, style, cell, editing. Oke, coba ada yang mau menjelaskan, silahkan. Pada menu clipboard, pada menu home Microsoft Excel, fungsinya adalah menggandakan teks, menyalin format penulisan, memindahkan data, dan menempelkan ke sel lain. Papan klip atau clipboard adalah ikon atau perintah yang terdapat pada Excel yang terdiri atas 4 bagian, antara lain copy, cut, paste, dan format printer. Kalau tabel untuk menyisipkan tabel. Kalau illustration untuk menambahkan gambar berupa ilustrasi, save maupun foto. Exit untuk mengaktifkan tool bantuan. Menu Fact Layout tab. Tab ini yaitu memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi, dan tema. Kira-kira apa ya itu? Informasi yang saya dapat ialah tab Fact Layout digunakan untuk mengatur tata letak data yang meliputi MS, sebagai stroke, sebagai background, scale to fit, setelah itu scale sheet option dan arrange. Ada formula tab. Nah, apa itu formula tab? Silahkan. Dari informasi yang saya dapat, Bu, formula fungsinya memuat perintah-perintah yang berkait dengan fungsi-fungsi yang digunakan pada dokumen. Nah, kalau data ini yaitu memungkinkan Anda untuk memodifikasi ya lembar kerja yang dengan jumlah yang besar datanya dengan menyortir atau menyaring serta menganalisis pengelompokan data. Nah, kira-kira nih hasil dari penjabaran pengertian dari data itu kalian lihat nih dari yang ada di layar kalian tuh, kalian dapat informasi tentang apa lagi mengenai data? Informasi yang saya dapat tentang tab data, perintah-perintah yang berkaitan dengan penggunaan data. Pada tab ini disediakan untuk mengambil data eksternal, koneksi dengan basis data, pengurutan, dan penyaringan data dan sebagainya. Ada review. Nah, kalau review ini lebih kayak memperbaiki bahasa atau ejaan ya, tata bahasa serta mengatur keamanan. Nah, ini juga memberikan perubahan track atau catatan. Jadi fitur-fitur ini menyediakan kemampuan untuk membuat catatan. Kalau pengertian review nih, adakah lagi yang mendapatkan informasi tentang menu yang ada pada review?
Review adalah memuat perintah-perintah yang berkaitan dengan pengecekan tata bahasa, review dokumen, dan data proteksi dokumen. Mengecek ajaan dan data tata bahasa. Research membuka panel penelitian referensi. Thesaurus sarana kata yang sepadan. Translate menerjemahkan kata ke kata lain. Tab ini memungkinkan Anda untuk mengubah tampilan dokumen seperti apa sih? Memuat perintah yang berkaitan dengan penyajian dokumen. Perintah tersebut memungkinkan kita untuk menyajikan dokumen secara normal, backlight maupun custom. Dari menu-menu yang sudah saya tampilkan ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada. Oh, belum ada. Oke. Kita diskusi dulu ya di sini. Nah, saya akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Kerjanya itu kalian boleh di sini ada icon-icon. Yang tadi itu kan tidak semuanya kita jabarkan, kita jelaskan ya. Karena kalian cari informasi nih tentang apa namanya tadi, home, insert, sama fake layout yang sudah dijelaskan di atas tadi sama kalian. Nah, cari tahu nih menunya apa saja, kemudian fungsinya apa saja. Lalu hasil dari diskusi itu kalian buat kesimpulannya, ditulis di sini. Oke, silakan dikirim di GCR kita ya, di Google Classroom ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menu home adalah menu utama pada Microsoft Excel yang memiliki 7 grup, dan di dalamnya terdiri atas beberapa ikon dengan perintah atau komen yang berbeda sesuai dengan nama kelompoknya. Kegunaan utamanya untuk mengatur tulisan. Fungsi menu home yang pertama mengelola papan klip, menyalin, memindahkan teks atau objek, lalu menempelkannya ke dalam dokumen Word disebut clipboard. Mungkin ada pertanyaan dari terkait menu home yang ditampilkan dari kelompok 1, silahkan, boleh. Ada dari Gusti, silahkan Gusti. Untuk membesarkan huruf menggunakan menu apa? Jadi untuk memperbesar atau mengecilkan menggunakan menu font. Untuk memperbesarkan kita menggunakan increase font, dan untuk mengecilkan kita menggunakan decrease font size. Kalau kita ingin menyalin atau mengcopy tulisan itu, di mana yang menunya? Oke, jadi untuk menyalin atau mengcopy penulisan kita menggunakan menu clipboard. Menu clipboard tidak hanya digunakan untuk menyalin, namun bisa juga untuk menggandakan teks, memindahkan data, dan menempelkan ke slide. Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya dan untuk kelompok 1 yang sudah presentasi hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu ya. Kita ke instrumen penilaian. Sudah? Sudah. Oke, silahkan. Di situ ada link. Kalian klik linknya, ada 2 soal. Dikerjakan dulu. Nah, oke. Saya rasa cukup. Jadi ini ada beberapa jawaban yang sudah dijawab oleh kalian dari hasil evaluasi yang kita pelajari hari ini. Itu kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan pengolah angka ya. Kemudian 6 macam icon yang ada di drawing tool dan lain sebagainya. Ini sudah saya cek, sudah masuk semua. Kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini, silahkan. Untuk hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa apa aja kegunaan pada Microsoft Excel, feature-feature menu-menunya secara rinci dan benar. Oke, terima kasih Hilfa. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita sudah belajar mengenai menu-menu yang ada pada Microsoft Excel. Nah, kemudian fungsinya, kemudian kegunaannya untuk apa saja pada Microsoft Excel yang ada di lembar kerja Microsoft Excel. Oke. Nah, untuk minggu depan kita akan
belajar mengenai Excel lagi, tapi kayaknya lebih seru lagi nih pembelajarannya karena kita lebih kayak ke keterampilannya ya, jadi lebih mengaplikasikan cara menggunakan Excel-nya. Oke, siap ya untuk minggu depan pembelajaran dengan materi yang baru ya. Di awal kita sudah berdoa, maka di akhir ini kita juga berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya Haidar pimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di kelas saya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, prokes tetap ketat ya, walaupun daerah kita sudah jauh dari COVID, alhamdulillah. Tapi masker tetap dipakai. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan tinggalkan nyalek dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.